Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Selamat pagi Bu ya. Pagi Pak. Oke, Bu Lili, kita hari ini ada janjian untuk melaksanakan supervisi Bu. Iya Pak. Jadi baik, mana supervisi itu bertujuan nantinya untuk mengembangkan kompetensi Lili ya, dalam mengembangkan belajar di kelas ini. Iya. Apa kompetensi yang ingin Bu kembangkan dari kegiatan supervisi ini? Saya ingin mencoba menerapkan budaya positif dalam pembelajaran Pak. Apa yang sudah Ibu miliki dalam pengembangan kompetensi tersebut? Saya udah belajar di rumah pendidikan, kemudian juga melihat praktik baik yang ada di YouTube, kemudian saya juga bertanya ke rekan-rekan sejawat bagaimana penerapan budaya positif khususnya untuk mapel saya. Nah kemudian saya juga udah mencoba untuk memodifikasi supaya bisa diterapkan nanti di mata pelajaran saya. Baik. Apa dimensi profil lulusan yang dicapai pada pengembangan? Mungkin nggak bisa ke 8-8-nya ya Pak ya, karena ini kegiatannya bentuknya praktikum, jadi saya ingin siswa itu menunjukkan dimensi profil lulusan kolaborasi, komunikasi, critical thinking, sama kreatif Pak. Oke, baik. Baik, Bu. Apa kira-kira apa indikator atau perilaku yang diharapkan dari siswa yang ingin kembang tersebut? Atau kita memastikan bahwa profil lulusan tersebut sudah tercapai? Kalau di praktikum itu Pak, misalnya kolaborasi itu tuh terlihat di cara mereka bekerja sama dalam kelompok gitu. Kemudian nanti hasil praktikum kan dipresentasikan ya Pak ya. Jadi situ kita bisa melihat komunikasi mereka. Kemudian karena ini praktikum tentu ada apa namanya nih, pada hasil praktikum itu kan saya bebaskan tuh Pak. Nanti mereka bisa membuat dalam bentuk apa gitu. Jadi itu kreativitas anak-anak di situlah. Nah, kemudian karena mereka menganalisis hasil praktikum gitu kan, jadi disitulah letak proses critical thinkingnya yang diharapkan. Nah, kemudian juga ini kan sebenarnya kami membuktikan faktor-faktor yang menentukan dalam proses fotosintesis kan. Jadi mungkin sebenarnya bisa juga keimanan ketakwaan Kak. Nah, karena ini apa namanya nih, itu bagaimana sebuah sel gitu kan bisa berproses gitu, betapa rumitnya sebuah proses itu sehingga nanti terciptalah reaksi-reaksi fotosintesis itu mungkin Pak. Baik, jadi pengembangan yang mungkin dicapai ya, yang sudah bisa terbayangkan ya, karena potensi yang diberikan. Baik. Apa rancangnya Ibu susun untuk kegiatan pengalaman belajar di kelas nantinya? Kalau untuk pengalaman belajar tuh Pak kan misalnya di tahap apa ya, memahami ya Pak ya. Mungkin saya berikan mereka tayangan atau saya berikan handout supaya mereka bisa membaca dulu materi terkait dengan praktikum ini. Kemudian juga untuk mengaplikasi mereka nanti dari apa membuktikan sendiri faktor-faktor penentu yang dalam proses fotosintesis. Kemudian merefleksi, kami akan nanti sehabis kegiatan kami akan merefleksi apa yang kira-kira sudah bagus dan apalagi nanti dengan prosesnya sekiranya nanti perlu diperbaiki gitu Pak. Baik, dari rancang kegiatan belajar nanti mungkin sudah rencanakan ya. Ya, kira media yang diperlukan apa saja itu? Tentu saja perangkat praktikum ya Pak ya, karena di sana ada paper glass dan sebagainya. Kemudian juga alat bahan yang dibawa sama anak, ada daun hidrilla juga Pak, ada hati ayam juga. Kemudian ini apa namanya, tayangan. Kemudian juga panduan praktikumnya, panduan lembaga kerja siswa. Jadi Ibu sudah ada merancang ya bagaimana kegiatan tersebut supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian media juga sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Dengan begitu baik mungkin. Kemudian kira-kira dari rancang itu apa hambatan yang mungkin kira-kira muncul dari pengenalan kegiatan tersebut? Hambatannya mungkin muncul ini Pak, mungkin nanti walaupun ini dirancang ya Pak ya untuk supaya siswa berkolaborasi, mungkin akan ada yang tidak yang nggak mau nanti, yang tidak berpartisipasi gitu ya, atau yang main-main aja gitu Pak nanti. Kemudian kami juga ini praktikumnya itu kan agak memakai apa ya, di sana ada api, ada benda tajam juga, kemudian ada hidrogen peroksida kan sifatnya korosif ya Pak ya. Jadi mungkin hambatannya itu kemungkinan besar akan ada, misalnya kalau siswanya tidak patuh sesuai protokol nanti kan ada kecelakaan gitu dengan terkait praktikum itu mungkin Pak. Oke. Baik. Jadi kira-kira ada nggak strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Strateginya mungkin saya mewajibkan mereka pakai alat apa namanya, pakai jas lab lengkap. Kemudian nanti saya sediakan sarung tangan. Kemudian juga untuk apa, saya pastikan ada alat pemadam api. Kemudian juga nanti
mereka itu sebelum praktikum mungkin dibagi dulu panduan praktikumnya, kemudian saya demonstrasikan dulu Pak, sehingga mereka tahu misalnya alat ini untuk apa, digunakannya bagaimana, caranya, runutnya seperti apa, supaya nanti bisa sesuai sama apa. Kemudian untuk siswa yang kurang aktif mungkin ya dibagi tugas lah, kayak pembagian tugas dalam kelompok. Nanti jadi yang ini sedang memotong hati, misalnya yang ini manaskan air, yang ini, jadi ada pembagian kerja nanti supaya semua bisa aktif. Oke, jadi pada kegiatan kita pada pagi ini kompetensi yang mungkin dari kegiatan transportasi ini gitu ya. Ada potensi yang ingin Ibu kembangkan, ada perencanaan yang sudah dilaksanakan, yang dirancang sedemikian rupa, kemudian media yang sudah digunakan juga sudah dipersiapkan, kemudian mengetahui hambatan dan strategi untuk mengatasinya sudah begitu bagus ya di perencanaan. Jadi kira-kira ini kapan ini kita laksanakan kegiatan partisipasi? Nanti ada Pak, jam 9 Pak, jam ketiga 4 ya. Jam 9 tapi ya? kalau nggak ya Rabu aja lah Pak, masih ada satu kelas lagi Pak. Rabu? Ya Rabu jam ketiga. Jam ketiga? Ya jam 9 Pak, 9 juga. Jam 9 juga? Iya. Oke. Kelasnya 12 F3 Pak. Baik. Jadi baik Bu. Jadi kita jumpa hari Rabu ya? Iya Pak. Oke. Jam 9, jam ketiga. Oke Pak. Sampai jumpa nanti Ibu ya. Iya Pak. Rabu depan Ibu ya. Iya. Terima Kasih banyak Pak. Sama Bu Leli. Ya Pak. Selamat siang Bu Leli. Siang Pak. Tadinya kita sudah melaksanakan supervisi di kelas ya, supervisi langsung ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini perasaannya lega Pak, karena udah selesai supervisinya ya. Senang karena PBM-nya sudah selesai, sudah berjalan sesuai dengan yang dirancang. Iya. Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan tujuan awal yang sudah direncanakan sebelumnya? Mungkin kalau yang yang sudah berjalan baik itu yang anak sudah berkolaborasi, kemudian juga sudah berkomunikasi, sudah kreativitasnya ada, kemudian juga minim kecelakaan ya Pak ya, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Proses praktikumnya juga lancar, cukup waktu juga untuk membersihkan kelas. Jadi kira-kira apa yang belum sesuai gitu ya? Yang belum sesuai itu Pak, masih ada juga anak-anak yang kayak nggak aktif gitu, kurang aktif gitu, numpang nama aja dalam kelompok gitu ya. Padahal kegiatannya menurut saya sudah saya coba semenyenangkan mungkin kan, tapi anaknya ya tetap saja dia tidak mau tidak mau ikut serta gitu. Banyak kan ada juga yang main-main tadi kan, menggunakan bahan praktikum tidak sesuai peruntukannya, ada juga. Jadi masih ada sesuai yang direncanakan. Dalam skala kira-kira dalam skala 1 sampai 10 ini, berapa tercapaian tujuan awal yang sudah Ibu rancang sebelumnya dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari kelas? 1 sampai 10 ya Pak ya? 8 mungkin Pak semua. 8 luar biasa sekali Ibu. Jadi 8 itu kira-kira sudah cukup baik, itu cukup bagus Ibu. Dari masih ada 2 lagi kira-kira yang perlu ditingkatkan kira-kira. Apa solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Mungkin apa Pak? Ya kan nggak semua anak ya suka. Karena saya pikir kan pembelajaran ini kan menggiatkan supaya siswa bisa merasakan langsung gitu, mengalami langsung. Tapi mungkin ada beberapa siswa mungkin dia tuh lebih suka, dia misalnya melihat tayangan video, mungkin dia lebih paham gitu kan, mungkin dia belajarnya tipe belajarnya tuh yang visual gitu, mungkin bukan yang bukan yang kinestetik gitu. Jadi mungkin untuk membantu yang siswa-siswa yang seperti itu, mungkin saya bikin lagi nanti kayak tayangan video, saya cari-cari nanti Pak tayangan video yang terkait dengan praktikum ini supaya bisa nanti ditonton ulang gitu, karena kadang kalau kita mengalaminya tapi nanti lupa, nanti diulang-ulang untuk tayangan itu untuk ditonton di rumah kan, lama-lama siswa juga nanti akan bisa memahaminya dan mengambil kesimpulan. Jadi dari skala 8 tadi mungkin saya ada 2 lagi yang perlu disebut, tapi Ibu sudah merencanakan, sudah melihat apa solusi gitu yang sudah ada solusinya untuk mencapai bisa menjadi 10 gitu ya. Oke, baik.
apa tindak lanjut kira-kira yang Ibu lakukan dari untuk Mungkin tidak lanjutnya saya nanti coba lihat dulu feedback dari siswa tadi, kan ada juga dari hasil refleksi, ada beberapa kan tadi kita pakai kertas sticky note, beberapa feedback yang diberikan oleh siswa, jadi saya pelajari dulu, kemudian untuk proses program selanjutnya coba saya jawablah ya tantangan-tantangan yang atau feedback-feedback yang dari siswa tersebut kan, apa kira-kira yang bisa saya perbaiki, apa yang mungkin cara ngomong saya terlalu cepat atau mungkin proses apanya yang kurang jelas mungkin, atau mungkin organisasi kelas yang kurang teratur ya Pak ya, nanti coba saya susun kembali, saya belajar lagi, nanti saya lihat-lihat praktik baik lagi untuk hal yang lainnya, kemudian nanti saya terapkan di PBM selanjutnya. Dan juga untuk tahun berikutnya Pak, karena nanti kan setiap tahun kan ini juga yang dikerjakan gitu. Gitu. Luar biasa sekali Bu. Jadi ya dari hasil pasca ini itu Ibu mungkin sudah memperkirakan ya, apa rancangan yang untuk mencapai supaya bisa begitu menjadi 10 skala. Sudah memikirkan solusi ke depannya. Saya ingin nanti Ibu memberikan informasi atau kabar baik kepada saya bahwasanya Ibu sudah bisa mencapai level 10 itu. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan kabar kepada saya nantinya. Kapan nanti? Iya, mudah-mudahan saya bisa menerima kabar baik nanti Ibu. Amin, insyaallah Pak. Oke, untuk kegiatan visi kita hari ini mungkin sudah cukup Ibu ya. Jadi kita mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan kabar baik kepada saya. Demikian saja Bu. Terima kasih Bu.